Ya soal tadi Yohanes berapa tentang bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu sembah, tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, kan begitu. Tadi ngapain lari ke konteks yang lain, begitu. Itu aja itu kan dijelaskan gimana saya biar saya paham gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada satu lagi Bang, narasi saya tadi, memang Yesus itu kan kamu jadikan Tuhan Bang, atau salah mungkin ya? Kan saya teruskan dulu, kamu menyembah siapa? Kan saya bilang begitu. Kalau saya menyembah Yesus, kalau saya bukan menjadikan Yesus Tuhan, tidak lain, karena beda dengan Anda. Kalau makanya saya tanya, kamu menyembah siapa? Iya, Kamu saya sudah menyembah mengasih tahu sama Anda, yang saya sembah itu yang disembah oleh Yesus dan para nabi di dalam Bible kamu. Kasih dalilnya, mana Yesus menyembah Allah SWT itu? Di mana dalilnya? Yohanes 4:22. Kamu menyembah dan kami menyembah, katanya. Dia menyembah dia. Berarti dia bertuhan, bukan ateis dia. Di dalam Markus 4, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada Dia, bukan hanya kepada saya. Bukan. Ya Pak, bunyinya. Sembahlah Tuhan Allahmu sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis katanya hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kepada siapa? Iya, kepada siapa? Di mana Bang? Allah SWT. Kepada siapa? Dia Tuhan yang tidak boleh dilihat dan didengar suara. Tidak boleh dilihat di mana? Oke, sekarang Bang, giliran yang kamu sekarang kasih. Yang jelas Bang, kamu menyembah siapa? Begitu loh Bang, biar jelas. Iya. Dari tadi saya sudah menjelaskan, Bang Jano, ketika saya bertanya bagaimana kamu menjadikan Yesus Tuhan, Bang, karena kita, Bang Jano, ini bukan untuk tempat berdebat, Bang Jano. Kita coba diskusi dengan cara baik. Iya, kalau kamu memang kemasukan Roh Kudus, menurut Hosea 9 nomor 7, orang yang penuh roh adalah orang gila. Jadi ditahan Roh Kudusnya. Gini, coba. Sekarang ketika Yesus kamu jadikan Tuhan, dengan cara kamu itu seperti apa? Mungkin kekuasaan Yesus. Kamu, Bang. Ya, kenapa sih level Kristen ini, teman-teman, ada yang menyimak di bawah ini kan? Level Kristennya semuanya gini ya? Baik, Bang. Oke, Bang Jano, coba karena kita santai. Coba, Bang, sampaikan bagaimana kamu boleh menganggap Yesus itu sebagai sosok Tuhan dan sesembahan. Silakan. Saya tanya sama kamu, Yesus itu kapan menyembah Allah SWT itu? Mana dalilnya? Di dalam Yohanes 11 nomor 39 sampai 40. Saya tambahan ya, ini tambahan sama kamu. Ganti lagi. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku. Di dalam Matius 11:25, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Di dalam Yohanes 4:22 katanya kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Bang Jano, kalau hanya potong-potong orang dan tidak mau mendengarkan, itu bukan diskusi namanya. Jadi kalau kamu datang ke sini hanya untuk mau kejang-kejang dan tidak mau menjawab tentang keimanan kamu yang ditanya, sebaiknya kamu menyimak di bawah aja Bang ya. Kamu di bawah aja. Jadi gini teman-teman, sebaiknya Kristen itu kalau yang begitu yang tidak punya ilmu tidak usah dinaikkan, karena kita dijawab dia nggak dengar. Aduh. Bukan nggak dengar. Orang itu. Bukan nggak dengar Kak. Mereka itu tidak percaya saya itu mereka tidak punya kuping. Tapi itu cara mereka mengilak untuk membuat kita itu seperti kayaknya tidak menjawab, karena mereka maunya seperti apa yang diketahui oleh mereka ketika Tuhan mereka adalah manusia, maka kita menjawab sesuai dengan Tuhan sebagai manusia. Nah itu yang mereka mau. Jadi kita bukan tidak mendengar, namun kita coba untuk diskusikan dengan cara baik. Dia bertanya, setelah dijawab dia juga bicara. Ya, kita buka Bible, mereka juga nggak percaya seakan-akan. Jadi mereka tuh mengangkangi ayat suci mereka sendiri. Kira-kira begitu kan? Nggak pernah nyambung akhirnya. Iya betul. Diskusi. Oke. Pak, katanya kamu. Jelasin dulu Bang. Perkataanmu berkata bahwa Yesus itu menyembah Allah SWT. Kamu Dengar Bang, katakan. dengar Bang Jano. Dengar ya, saya kasih Saya bicara kamu potong. Saya motong kamu nggak boleh. Kamu nyerocos terus juga. Di dalam surah Al-Anbiya, ya teman-teman, dalam surah Al-Anbiya 25, kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang Rasul, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan aku, maka sembahlah aku.
dalam surat Toha 20 ayat 14, Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang lain daripada aku selain daripada aku. Dirikanlah ibadah solat, mengabdilah untuk mengingatku. Ayo kita uji di Bible, ada nggak ini ayat ini? Ya saya tanya. Ketika- Yang dikatakan Allah itu Bang Cano. bukan satu di antara tiga, ya. Kan Quran berkata begitu, Bang. Coba sebutkan Iya, itu. betul. Siapa? Esa itu artinya tunggal. Sebab itulah Allah, dalam Tevila orang Allah Yahudi dia itu mengatakan bukan satu di antara tiga. Elohe Coba jelaskan. Avotenu, Elohe Abraham, Benar, ya, Bang. Ishak, Elohim Ehad. Bang, Jadi, satu. Al-Quranmu berkata Bang Allah Jano, itu bukan kita satu di Bang antara sama tiga sekali dan tidak mau tiga. untuk berdebat dengan kamu. Kalau kamu memang tidak punya ilmu, jangan coba-coba naik Bang. Loh, Ini kumal kan penuh dengan ilmu, mau dengan data Bible atau data Al-Quran. Kamu Jadi kalau kan kamu hanya dengan berkata Bang, bahwa kasih itu tahu itu Bang, menyebut- kasih tahu Bang, mana ayatnya tidak ada Bang, kasih tahu Bang. Baiknya kamu menyimak di bawah Bang, belajar ke pendeta kamu dulu ya. Jadi mengherankan ya teman-teman label-labelnya Kristen. Kenapa mereka selalu terpojok, terekam penistaan agama? Karena inilah level mereka yang begini. Tidak punya level sebenarnya untuk diskusi. Karena memang kalau apalagi kalau tentang ketuhanan yang mau dijabarkan, insya Allah mudah-mudahan kalau kita ya, karena jelas narasinya Al-Quran itu dan apa yang di Bible. Di Keluaran 20 nomor 3 itu daripada kitab perjanjian lama ya. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Di Keluaran, di Ulangan 3 nomor 6, akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Begitulah yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang sesuai dengan keimanannya orang Yahudi. Amirun na'bud, it's Eloheha, Elohim Ehad. Wasiat Yakub kepada anak-anaknya yang ditanya sama Yakub, dijawab mereka, yang disembah oleh mereka kemudian adalah Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Allah Abraham, Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ketika ditanya teman Kristen, kan simple saya tanya, bagaimana Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dengan mungkin cara apa atau kriterianya seperti apa? Ini malah ngerocos, karena memang tidak punya ilmu orang-orang seperti ini. Jadi percuma untuk kita diskusi, karena takutnya mereka akan terekam nanti dan mereka akan mendapat hukuman daripada yang berwenang. Gitu, percuma membuang-buang waktu. Tapi memang biasa begitu Bang, setiap anak Kristen yang masuk ke rumah ya begitu. Oh, jadi kau menghujat bebas ya? Hah? Kau menghujat Silakan, bebas Bang. ya? Pelintir-pelintir kau bebas lah. Ya silakan Subkatul, kalau ada yang saya Bang memang Hidayat? silakan. Kau Ya, menghujat ya. bebas lah, pelintir-pelintir ayat kau bisa? Bisa? Ya bisa. Itu Bisa. masih ayatnya yang Apa hak dikatakan kau? Tuhan. Iya, Apa hak kau pelintir-pelintir ayat Alkitab? yang dipinter, Astaga. Apa hak kau? Coba. yang dipinter yang ngomong. Apa yang saya pelintir coba? Apa hak kau menyesatkan di sini? Enggak Di apa. dalam Apa yang saya pelintir Alkitab, coba? Ya, dia- Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub bukan Allah SWT, paham? Sepuluh Tuhan juga hukum manusia Taurat, kan? sepuluh juga, hukum kan? Taurat, sepuluh hukum Taurat yang dituliskan oleh Yahweh, bukan Allah SWT, paham kamu situ? Di dalam Ya. hukum Taurat ke-6, Tuhan memberi hukum jangan membunuh. Keimanan Kristen membunuh Tuhan dengan Yang Tuhan, membunuh itu Tuhan siapa? yang mati. Bukankah kau berjihad Sekarang demi bagaimana Tuhan yang memberikan demi hukum kepada menyenangkan manusia? agama Allah? Justru Bukankah Tuhan kau yang membunuh senantiasa mau manusia berjihad untuk melanggar membunuh orang hukumnya. Kristen? Kau Benar. sembarangan kau. Bentar, saya buka dulu ayatmu. Ya, nanti saya baca juga di 1 Bang sampai 15 Hidayat. nomor 2 dan 3 atau di Keluaran di Ulangan 33. Kalau itu yang kau mau. Nah, Bahkan kamu buka ketika diperintahkan melakukan tolong pembalasan jelaskan, kepada orang Amalek, itu akan tolong, dibunuh semuanya, diam dulu untuk kau, tumpah jelaskan, semua, termasuk jelaskan dulu hewan QS domba, anak anak kecil. ayat 91 Jangan coba. ada yang tersisa sedikit pun untuk Diam tumpah kau. semuanya. Di dalam Lukas 4 nomor Aku di 27 sini kata sebagai Yesus, tamu, aku sini sebagai akan tamu. tetapi angkatan yang tidak Aku di setia sini ini yang tidak sebagai suka tamu, kepada jelaskan
ini hadapanmu dan Islam, bunuhlah ya, mereka di hadapan kenapa matamu. kamu tidak menjelaskan Qur'anmu sendiri? Kenapa Oh, kamu jadi berpikir ayat katanya Alkitab? tadi mau melintir-melintir ayat. Iya, Malah saya kenapa tanya kamu sama buka room hanya untuk apa yang melintir saya Alkitab? melintir, ayo. Kenapa Coba. kamu tidak memperdalam agamamu aja? Ayo, Sekarang saya saya sudah dalam. bertanya, coba kamu jelaskan QS ayat 91, ya, di sini Abraham Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang semesta ini, terpancing ya. ide ya, Jadi bahwa Allah yang kamu kita sembah itu turunkan. bukan Allah Israel, bukan Allah yang sembah, tetapi Allah pemilik Ka'bah Mekah, ya. Sadar kau ya Al-Hidayah, Allah yang kamu Yang harus sembah sadar itu adalah Anda, karena yang disembah Allah oleh pemilik orang Ka'bah Israel dari itu bukan Ka'bah manusia, kamu. bukan anak Maria. Allahmu dari Ka'bah, ya. Jangan Iya, kamu iya, sama-samakan. Allah Abraham Iya, iya, itu iya. Allah SWT. Ya, jadi kamu nangis tiba dulu. Karena saya mau kasih tahu sama Anda, yang disembah oleh orang Israel itu bukan manusia. Bukan yang digubuk, ditinju seperti Markus 14:65 yang diludah, bukan. Itu bukan Allah Israel, itu Allah buatan orang Romawi. Ya, itu Allah buatan orang-orang Antioquia. Jadi saya mau menjelaskan Bang Hidayah. Saya ingin menjelaskan. Ini kenapa ya kok suaranya seperti ini ya? Saya ingin menjelaskan. Tadi kan Bang Hidayah kan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Yesus Kristus, ya. Nah, rupanya saudara-saudara kita Kristen ini tidak mengerti artinya Subhanahu wa Ta'ala itu artinya yang maha suci dan maha tinggi, ya. Saya bacakan ayatnya di Yesaya ya 57. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya yang maha suci dan maha tinggi, ya. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi, ya, dan yang maha mulia, ya, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha suci namanya, ya. Jadi ini maha tinggi, maha suci, itulah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau Yesus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya Yesus menyembah Allah yang maha suci dan maha tinggi, ya. Jadi orang Kristen ini, teman-teman Kristen, dipahami ya arti Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha suci, ya. Itu bertebaran kata-kata itu di Perjanjian Lama, ya. Silakan Bang Hidayah, ya, saya Ya, kembali. di Keluaran 34 nomor 6. Di situ disebutkan dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau oten, saya sudah bilang ke Indri, ini Komal ini insya Allah kalau oten yang memang untuk dialog tidak akan berani naik ke sini karena mereka tahu ukuran kita untuk data Alkitabiah, mereka tahu. Namun mereka akan mengirim penghujat-penghujat untuk menghentikan kita. Padahal mereka bilang kasih, 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 dan kasih. Namun coba, ini ya, coba kita naikkan, coba kita dengarkan, jangan kita potong. Apa narasi dari ajaran kasihnya? Allah bangsa lain adalah Allah berhala, ya. Jangan kamu sama-samakan Allah SWT itu adalah Yahweh. Yahweh tidak mengenal siapa Allah SWT, ya. Yahweh pernah mengutuk Allah bangsa luar, ya, pernah mengutuk Allah lain. Karena di dalam 10 hukum Taurat yang pertama, jangan kamu menyembah Allah lain, ya, tetapi kamu menyembah Allah pemilik Ka'bah. Jangan kamu sama-samakan Allah pemilik Ka'bah dengan Allah Israel. Paham kamu Al-Hidayah? Kamu jangan cocok ayat. Udah. Saya pun berhak untuk meluruskan kamunya punya Karena ini penyesatan. dia menyinggung Paham sama kau? kos ini, Bang. Coba. Kamu kasih sudah tahu. menyesatkan. Saya sudah melihat kamu selama-lama ini. Kamu menyesatkan, ya. Oke. Allah, Sekarang dengarkan ya. Allah Abraham, Ishak, Yakub bukan Allah SWT. Paham? Betul. Allah Yang kamu SWT baca bezat. tadi di dua Allah Abraham Ahmadi. roh, Allah roh, Allah yang kami sembah Allah Yang roh. kamu baca bukan tadi. Allah bezat. Paham lu? Yahweh bukan Allah
Alo Swete. Alo Swete. Iya, Dia pernah Betul. tidak tidak. Dengar dulu. Pokoknya itu bukan manusia, bukan manusia itu. Jadi betul. Agama Yahudi, Islam, Kristen itu agama samawi. Jadi Yahweh adalah Aduh, Yosua. ini lebih parah. Hamasia, Yesus. Paham? Kamu Jangan bilang jangan agama Kristen itu comot-comot agama ayat samawi, kau. Bang, ya. Jadi mohon maaf, inilah Jangan kamu susahnya kalau comot-comot ayat kau. ketika kita menaikkan teman-teman sepatutnya biarkanlah, insya Allah ya, belum tumbang haus, belum pingsan, insya Allah saya masih ini kok. Jadi jangan mengatakan bahwa Kristen itu agama samawi, Bang. Itu nauzubillah min zalim. Kristen itu agama Antioquia, Bang, buatan di Tarsus. Kisah para Rasul 11, 25, 26. Itu di abad ke-37 Masehi. Itu bukan agama samawi. Ya, jadi begini Clara ya. Pertama, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu bukan manusia, bukan anak Maria. Itu yang seharusnya kamu pikir. Lalu yang kedua, kamu baca tadi di 2 Tawarik 6 itu, langsung lompat ke 26-nya. Kenapa tidak 1 dibaca Tawarik 18-nya? 16 ayat 26. Allah bangsa lain adalah berhala. Di situ dikatakan Apa bahwa bagaimana ini? tetapi pantaskah Allah hendak berdiam di atas bumi bersama manusia? Ya, diam kau situ. Allah Sedangkan dalam langit, Alkitab bahkan bukan langit Alo yang Swete. mengatasi Paham segala kau langit pun situ? tidak dapat memuat engkau. Alo Swete Terlebih bukan lagi dengan Allah rumah yang Yahweh. kudirikan ini, Kamu ya, tidak Clara, menyembah Allah yang di apalagi dalam dengan Alkitab. lubang yang begitu. Jadi Kamu Allah yang tidak disembah oleh Bani menyembah Allah Israel Alkitab. itu bukan anak Maria, bukan. Jadi yang seharusnya kamu cari tahu, siapa sih yang menjadikan sesembahan kamu itu sebagai Allah? Kalau kamu memang jujur dengan Bibelmu, itu dijadikan oleh Lukas, Kisah Para Rasul 2:36. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Filipi 2 nomor 11. Ini kata Paulus. Dan seluruh lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Roma 10 nomor 9. Diam dulu. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Padahal kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus tidak pernah memisahkan Tuhan dengan dirinya. Ya, tetapi menurut Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, bagi kita satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Apakah kamu Ajaran mengakui para Bapa? nabi Kamu tidak mengakui ada Bapa para sebagai nabi Allah? itu yang mengatakan bahwa Kamu Tuhan dan mengakui Bapa Allah itu sebagai berbeda. Allahmu? Bentar, Sehingga mau Kurios, mau Tios, mau Lord atau God, itu semua terjemahannya adalah Tuhan. Obat kau Hidayah. Saya sudah bertobat Kak, sebab itu saya mengikut ajaran Yesus di Yohanes 14 nomor 12. Melakukan pekerjaannya bukan untuk menuhankan Dia. Dengar diam.